dipersembahkan oleh Pemirsa, Anda masih bersama saya Primus Dorimulu dalam acara CEO Talks. Pak Handoyo, Iya Pak. ini Anak Batik ini sudah berapa tahun? Kita beroperasi sejak Juni 2002 Pak. Jadi tahun ini kita berusia 13 tahun. 13 tahun. Masih remaja ya Pak ya. Masih remaja. Dan Anda CEO kedua ya? Saya CEO kedua, Itu saya mulai bergabung di Januari 2006 Pak. Di 2006? Iya, Pak. Tahun 2006. Iya Pak. Berarti sekarang ini sudah 9 tahun ya? Tahun ke-10 Pak. Tahun 10. CEO terlama. CEO terlama. Berarti paling disayang sama shareholder. Paling saya. Mudah-mudahan Pak. Nah, sampai bisa bertahan dan membesar ya. Sekarang kalau saya tidak salah asetnya di atas 2 triliun ya. Iya Pak. Dan salesnya cukup besar 2,5 Iya, Pak. triliun ya. Iya Pak. Nah, apa yang membuat Anak Batik bisa bertumbuh Ya. cukup cepat dalam persaingan teknologi? Tadi ada Iya Pak. berapa? Di atas 1.000 ya perusahaan teknologi ya. Kalau di perbankan ada puluhan. Iya Pak. Kita emang sadar bahwa Anak Batik dimiliki oleh ex-profesional Pak pada dasarnya. Secara keuangan, secara capital kita tidak kuat Pak. Jadi kalau Sun Tzu kan bilang kalau mau bertarung, lihatlah diri sendiri. Gitu. Lihatlah lawan dan lihatlah di medan perangan Pak ya. Jadi kalau kita melihat diri sendiri, kita bukanlah yang kuat dalam arti keuangan. Tapi kayaknya kalau soal kerja, kita lumayan lah Pak kekuatannya. Nah kita lihat bahwa di pasar itu sebagian besar perusahaan IT yang terkemuka masuknya ke hardware, tidak masuk ke dalam aplikasi yang kompleks Pak. Jadi ada satu ceruk pasar yang saya pikir belum banyak dijamah. Itulah yang kemudian kita masuk Pak. Jadi kita coba masuk ke situ dalam ceruk itu dan kemudian kita genjot Pak. Jadi cari ceruk, kita bikin bisnis model, cari referensinya, kita genjot Pak. Jadi kira-kira strategi yang utama seperti itu sih Pak. Nah, hampir 10 tahun di Anak Batik ini, apa yang Anda lihat menjadi kekuatan perusahaan ini sehingga bisa bertumbuh? Saya percaya sekali kepada sumber daya manusia Pak, people. Dan ada kedua adalah corporate culture. Jadi itulah yang kedua dua hal yang saya coba bangun Pak di Anak Batik. Culture apa yang paling kuat? Culture pertama adalah dihargainya kebebasan berpikir Pak, bertindak. Jadi kalau Bapak lihat di Anak Batik tidak ada absensi, jadi mereka itu bebas sekali, nggak ada harus masuk jam 8, jam 10. Loh, kalau dinilai apa? Apa yang dinilai? Nah, mereka tuh punya KPI Pak. Jadi setiap 3 bulan itu kan ada satu ini seperti bulan Juli Pak. Ini adalah periode di mana kita menilai mereka. KPI every KPI, year Pak. ya? Tiap 3 bulan ada besaran, tapi tiap 3 bulan kita evaluasi. Kita bagi bonus Pak, tiap 3 bulan itu. Jadi terpenting kontribusinya. Pertama adalah kontribusinya, outputnya. Karena kita kan bekerja untuk satu industri yang memang 7 hari kali 24 jam Pak. Kita nggak bisa berhenti dari jam 8 sampai jam 5 sore Pak. Jadi ada flexi time. Flexi time. Jadi absensi tidak penting, tetapi dipastikan oleh manajemen bahwa setiap karyawan itu sedang bekerja. Betul. Dan kalau dibutuhkan tuh available. Dibutuhkan available. Nah, luar biasa. Itu bisa bertumbuh ya. Salah satunya yang kita coba bangun budaya dipercaya. Oke. Kemudian Pak Handoyo bisa sampai di sini ceritanya? Saya Pernah di beberapa perusahaan ya? Pernah di multipolar juga? Saya karirnya di 3 grup besar Pak. Jadi grup pertama, grup waktu itu grup paling besar di Indonesia. Saya waktu itu bekerja di salah satu unitnya mereka yang menjadi agen dari komputer Jepang Pak. Saya sebagai hardware engineer. Saya bertahan sekitar 3 tahun Pak. Jadi kemudian saya pindah ke grup besar lainnya, tapi lebih banyak masuk ke bidang software. Tapi nggak lama juga, 2 tahun saya disuruh pegang jadi GM Pak, sebuah divisi hardware. Itu hardware masih cukup profitable Pak, jadi ya cukup bagus lah. Baru kemudian saya dipindahkan dalam satu grup juga, pegang media Pak, kabel TV. Kemudian bergabung dengan grup Anak Batik Pak. Apa kira-kira ke depan yang masih Untuk saya, menjadi pribadi Pak? Saya pribadi Handoyo, sebetulnya apa yang mau dicapai lagi? Sudah CEO, perusahaan udah maju 10 tahun ini. Saya tuh selalu berpikir kenapa bangsa ini tidak bisa maju gitu ya. Saya bicara dengan Pak Kasali, Profesor Kasali. Rinal Kasali. Beliau kan profesor bidang manajemen. Ternyata menurut beliau dalam risetnya,
Kenapa negara ini nggak maju katanya? Karena sebagian besar manusia Indonesia adalah manusia Indonesia passenger, bukan driver. Oh, Jadi tidak ada penumpang. inisiatif, menunggu penumpang kan ya tenang-tenang saja, ngantuk-ngantuk nyampe kan Pak. Jadi ya Ngantuk-ngantuk semua pasti toh nyampe drivernya juga. saja kan Pak. Jadi intinya sebagai manusia itu perlu dibangun buat mereka-mereka yang punya gairah, punya aspirasi, berani bermimpi. Karena mimpinya takut Pak. Jadi tema kita tahun 2012 adalah ke Belitung Pak, ke daerahnya Pak Ahok gitu Pak. Ya. Ke daerah Belitung kan Laskar Pelangi. Intinya adalah harus berani bermimpi lah. Ya. Jadi saya ingin melihat Indonesia itu maju dalam bisnis IT. Ya, selalu benchmarknya paling nggak dengan negara yang satu rumpun lah, Malaysia. Di Malaysia itu perusahaan IT terbesar sudah punya market cap, kapitalisasi pasar itu hampir 25 triliun. Perusahaan IT terbesar di Indonesia baru sekitar 2 triliun. Jadi Berapa kali hanya lipat? sepersepuluhnya dari sebuah negara yang penduduknya cuma sepersepuluh kita, Pak. Jangan bandingkan dengan India lah. Nah, saya ingin melihat perusahaan Indonesia itu ada juga yang paling tidak sama atau lebih besar, Pak. Di Tapi ASEAN. ini adalah prospek bagi Prospek. para pemain di bidang ini, termasuk Kita anak ngajak teman-teman juga di Ya. industri, ayolah. Kita kenapa kemudian kalah dengan negara jiran. Nah, Anabatik sendiri ke depan begitu disebut Anabatik Technologies, Ya, Pak. maunya ya langsung dipersepsikan oleh masyarakat sebagai apa, Pak? Perusahaan IT yang terhormat, Pak. Perusahaan IT Yang terhormat. Oh, luar biasa. Terhormat itu kan tidak mudah. Terhormat. Dan itu penjelasan lain Jadi adalah warga usaha yang baik lah gitu. Jadi dia memberikan nilai tambah kan, Pak. terhormat dalam memberikan Bisa memberikan nilai tambah. jasa, Berguna, ya, ya kan Pak. dalam memberikan solusi. Solusi pasti Pak. Jadi kita emang melihat tadi yang saya cerita ceruk pasar yang Ya. tidak diambil, kita akan ambil. Sehingga paling enggak saya pikir Indonesia tuh harus paling sedikit ya, menjadi tuan rumah lah di negerinya sendiri ya. Di bidang software dan jasa. Ya. Pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Handoyo Sucipto, CEO PT Anabatik Technologies Tbk. Sejumlah hal kita dengar, tetapi yang saya catat adalah bagaimana prospek bisnis teknologi informasi di Indonesia yang sangat besar. Karena ketergantungan masyarakat terhadap teknologi makin hari makin besar dan prospek besar. Dan disinilah Anabatik Teknologi ke depan ingin menjadi perusahaan terkemuka di bidang teknologi dan menjadi penyedia solusi TI terpadu. Kita jumpa lagi dalam Sio Talks berikutnya.